Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 yang berkaitan dengan organisasi kehidupan. Unit 2, jaringan, organ dan sistem organ pada organisme atau makhluk hidup. Bagian kedua. Berikut pembahasannya. Jaringan-jaringan pada organisme atau makhluk hidup. Neuroglia tidak ikut berperan secara langsung dalam pengiriman sinyal. Fungsinya adalah menyokong, merawat, dan melindungi neuron. Macamnya lebih banyak dari neuron. Dua di antaranya adalah sel Schwann yang membungkus akson pada sistem saraf tepi dan sel oligodendrosit yang juga membungkus akson tetapi pada sistem saraf pusat. Kedua sel tersebut menghasilkan selubung myelin. Myelin berfungsi seperti selubung isolator pada akson. Myelin tidak membungkus seluruh akson. Bagian akson yang terbuka ini disebut nodus Ranvier. Adanya myelin, perjalanan sinyal jauh lebih cepat. Kecepatannya dapat mencapai 150 meter per detik. Karena perjalanan sinyal sepanjang akson berlangsung dengan cara melompati daerah-daerah yang bermyelin. Berdasarkan cara memindahkan rangsang dan posisi yang ditempati, neuron dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, neuron aferen atau neuron sensorik. Neuron aferen menyampaikan pesan dari organ ke saraf pusat, baik sumsum tulang belakang ataupun otak. Oleh karena itu, penerima rangsangan ini sering disebut juga neuron sensorik. Berikut merupakan gambar neuron dan bagian-bagiannya. Yang kedua, neuron intermedier atau interneuron. Neuron ini adalah menyampaikan impuls dari neuron sensorik atau dari neuron intermedier yang lain ke neuron motorik. Antara saraf satu dengan yang lain saling berhubungan yang dihubungkan oleh akson. Titik temu hubungan antara sesama saraf yang satu dengan yang lain disebut dengan sinaps. Fungsi sinaps adalah meneruskan rangsang dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Sinaps mengeluarkan zat untuk mempermudah meneruskan rangsang yang disebut neurotransmitter. Yang ketiga, neuron eferen atau neuron motorik. Neuron eferen meneruskan impuls saraf yang diterima dari neuron intermedier. Pesan yang dikirim menentukan tanggapan tubuh terhadap rangsang yang diterima dari sistem saraf pusat ke efektor atau otot ataupun kelenjar. Dendrit dari neuron eferen menempel di otot sehingga sering disebut juga neuron motorik. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan relatif lebih homogen daripada jaringan hewan. Tumbuhan tidak memiliki kemampuan lokomosi atau berpindah maupun bergerak secara aktif sebagaimana hewan. Meskipun demikian, banyak sel-sel baru terbentuk untuk berbagai jaringan sebagai kompensasi banyaknya sel-sel yang mati, yang menjadi pasif karena berperan sebagai sel-sel penyimpan cadangan energi. Misalnya pada buah atau umbi atau metabolit sekunder, dan untuk mengisi jaringan baru karena tumbuhan selalu bertambah masanya, khususnya bagi tumbuhan tahunan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan meristematik atau muda dan jaringan tetap atau permanen maupun dewasa. Yang pertama, jaringan meristematik atau muda. Jaringan meristematik muda adalah jaringan yang terus-menerus membelah dan tidak memiliki fungsi khusus. Dan jaringan ini relatif sangat muda,
sitoplasmanya penuh, mempunyai kemampuan totipotensi yang tinggi karena kemampuan membentuk jaringan yang lain berupa jaringan dewasa. Jaringan meristem dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama jaringan meristem primer. Merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional atau lembaga maupun tunas. Kegiatan jaringan meristem primer akan menjadikan batang dan akar bertambah panjang, bukan melebar. Hal itu karena pada jaringan tersebut cenderung menghasilkan hormon auksin yang mengakibatkan terjadinya pembelah yang terus-menerus ke arah memanjang. Pertumbuhan jaringan meristem primer disebut pertumbuhan primer, dan meristem yang terdapat di ujung akar dan batang disebut dengan meristem apikal atau dominasi apikal. Berikut merupakan gambar dari jaringan meristem primer. Selanjutnya jaringan meristem sekunder. Adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi seperti layaknya jaringan dewasa namun mempunyai kemampuan totipotensi. Jaringan ini berada di bagian tengah dari organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut sebagai pertumbuhan sekunder, yang kegiatan jaringan meristem sekunder dapat menimbulkan pertambahan besar tumbuh-tumbuhan. Contoh jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Berikut telah ditampilkan gambar dari jaringan meristem sekunder atau kambium. Kambium adalah lapisan sel-sel tumbuhan yang sebenarnya merupakan jaringan dewasa seperti epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, namun sel-selnya mempunyai kemampuan totipotensi karena yang pertama, aktivitas kambium yang merupakan jaringan meristem sekunder yang membelah terus-menerus, membesar dan berdiferensiasi ke dalam membentuk pembuluh kayu atau xilem, sehingga batang tanaman membesar dan keluar membentuk pembuluh tapis atau kulit yaitu phloem, serta keduanya sebagai jaringan pengangkut atau transportasi zat. Pembentukan xilem maupun phloem setiap tahun sangat ditentukan oleh kandungan air, yaitu dari musim hujan ataupun musim kemarau. Jika musim penghujan, pembentukan xilem dan phloem semakin cepat, akibatnya menjadi lebih tebal, dan sebaliknya pada musim kemarau, perbedaan tersebut akan membentuk lingkar tahun pada batang kayu tanaman. Pada masa pertumbuhan kambium ke arah dalam lebih aktif dibandingkan pertumbuhan kambium ke arah luar, sehingga menyebabkan kulit batang lebih tipis dibandingkan kayu. Berdasarkan kemampuan pembentukan jaringan, kambium dibagi menjadi yang pertama kambium vaskuler atau intravaskuler. Kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkutan di antara phloem dan xilem. Fungsinya ke arah luar membentuk phloem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Yang kedua, kambium intervaskuler. Kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkutan atau di luar berkas pengangkutan. Fungsinya membentuk jaringan-jaringan atau membentuk jari-jari empulur. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang pertama, meristem apikal. Merupakan meristem yang terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang. Meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer.
Berikut telah ditampilkan gambar dari jaringan meristem apikal. Selanjutnya, meristem interkalar atau meristem antara adalah meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang rumput-rumputan. Pertumbuhan sel meristem interkalar menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Lanjut ada meristem lateral atau meristem samping. Merupakan meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Kambium terbentuk dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang yang membentuk jaringan sekunder pada bidang yang sejajar dengan akar dan batang. Telah ditampilkan gambar dari jaringan meristem interkalar. Selanjutnya jaringan tetap atau permanen ataupun dewasa. Jaringan permanen atau disebut juga dengan jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang sudah mengalami perubahan bentuk atau wujud sesuai dengan fungsinya yang bersifat tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan juga tidak berkembang lagi. Jaringan dewasa dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Jaringan pengangkut yaitu menyusun xilem dan phloem, dan jaringan dasar mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan pelindung. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan akar, batang, dan daun. Berfungsi sebagai pelindung organ dalam tumbuhan, pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan, kerusakan, mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri-cirinya adalah terdiri dari sel hidup, bentuk persegi panjang, susunan sel rapat, tidak ada ruang antara sel, tidak ada klorofil, dinding sel bagian luar mengalami penebalan, dapat termodifikasi menjadi stomata, trikoma, spina atau duri, filamen, sel kipas, dan sel kersip. Stomata atau mulut daun. Suatu celah pada epidermis yang terdiri dari 2 sel penjaga yang berisi kloroplas, yang berfungsi sebagai jalan penguapan atau transpirasi, jalan pernapasan atau respirasi, dan jalan masuknya CO2 dan keluarnya O2 waktu fotosintesis. Trikoma atau rambut-rambut merupakan modifikasi epidermis yang terdapat pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi trikoma adalah mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, membantu penyebaran biji, membantu perkecambahan biji, membantu penyerbukan bunga, sebagai alat pemanjat dan mengurangi gangguan manusia dan hewan. Spina atau duri terdiri dari spina palsu dan asli. Spina palsu dibentuk oleh jaringan di bawah epidermis, yaitu di korteks, misalnya pada batang mawar. Spina asli duri yang dibentuk dari bagian dalam stel atau silinder pusat batang, misalnya bunga duri dari bunga kertas atau bougainville. Filamen merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar gantung atau akar udara, berfungsi sebagai alat penyimpanan udara, misal pada bunga anggrek. Sel kipas merupakan alat tambahan pada epidermis bagian atas daun, berfungsi sebagai penyimpan air, contohnya pada bambu dan daun sereh. Untuk mengurangi penguapan daun sereh akan menggulung,
Penggulungan ini diakibatkan oleh adanya sel-sel kipas sebagai bentuk adaptasi tanaman untuk mengurangi penguapan. Sel kersik merupakan sel epidermis yang berisi kristal kersik, misalnya pada tebu yang menyebabkan batang tanaman tebu menjadi keras. Selanjutnya, jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Jaringan periderma atau gabus berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Jaringan pengangkut atau penyokong. Jaringan penyangkut atau penyokong bertugas mengangkut zat-zat dari akar ke daun atau sebaliknya yang dibutuhkan oleh tumbuhan serta menyokong tumbuhan untuk berdiri secara kokoh dan kuat. Jaringan pembuluh pada tumbuhan ada dua macam, yaitu pembuluh kulit kayu atau disebut juga pembuluh tapis atau phloem dan pembuluh kayu atau xilem. Yang pertama, pembuluh tapis atau phloem merupakan suatu jaringan yang kompleks yang tersusun atas sel tapis, sel penyerta, sel serabut, kulit kayu, dan sel parenkim kulit kayu. Jaringan phloem berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pembuluh kayu atau xilem merupakan suatu jaringan yang kompleks yang terdiri dari beberapa sel yang berada baik sel hidup maupun tak hidup. Jaringan xilem berfungsi mengangkut atau menyalurkan air, mineral, dan nutrisi ke akar dari akar ke daun. Tersusun dari parenkim xilem, serabut xilem, trakeit, dan komponen pembuluh. Trakeit merupakan sel tumbuhan yang dindingnya mengalami penebalan lignin. Sel-sel akan mati setelah dewasa, bentuk lancip dan panjang, memiliki dinding sel berlubang-lubang. Berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air. Komponen pembuluh merupakan sel-sel silinder yang mati setelah dewasa, bagian ujung saling bersatu membentuk tabung pengangkut air. Yang ketiga, jaringan dasar. Jaringan dasar atau disebut juga dengan jaringan parenkim adalah jaringan yang menyusun sebagian besar jaringan-jaringan pada zat akar, batang, daun, dan buah, serta terdapat di antara xilem dan phloem. Ciri selnya adalah merupakan sel hidup berukuran besar, tipis, dan lentur. Umumnya berbentuk segi enam, banyak vakuola, memiliki ruang antar sel sehingga ruangan tidak rapat, mampu bersifat embrional atau meristem karena dapat membelah diri. Jaringan dasar atau parenkim meliputi jaringan klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan klorenkim merupakan jaringan parenkim yang banyak mengandung klorofil. Seperti halnya pada mesofil merupakan bagian jaringan aktif untuk kelangsungan fotosintesis, maka akan banyak kloroplas. Jaringan kolenkim merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penguat, terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif, membelah, dan tumbuh secara berkembang. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Jaringan ini dapat dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah, serta akar yang terkena matahari. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat tumbuhan yang memiliki dinding sekunder yang tebal dan mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim pada tumbuhan memiliki sel-sel yang kenyal dan tidak mengandung protoplas. Jaringan sklerenkim akan mudah ditemukan pada bagian tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan terdiri atas dua, yaitu serabut sklerenkim dan jaringan sklereit atau sel-sel batu. Serabut sklerenkim merupakan sel panjang, sempit, berujung runcing, terbagi menjadi serabut siler dan ekstrasiler. Serabut siler merupakan komponen utama penyusun kayu, terletak pada jaringan xilem. Serabut ekstraskiler terletak di luar jaringan serabut siler, yang sering digunakan untuk membuat tali tambang, karung goni, bahan dasar tekstil, pembuatan pakaian.
Yang kedua, sclereid merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati, misalnya pada tempurung kelapa, butiran pada buah jambu biji, dan buah pir. Demikian pembahasan mengenai modul 4 unit 2 bagian kedua. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.